Jadi ada dua cara ya untuk mencapai 4.000 jam tayang. Yang pertama, membuat banyak orang menonton video kita, yang artinya itu banyak views. Yang kedua, membuat orang menonton video kita dalam waktu yang lebih lama. Nah, kalau kita bisa membuat video yang ditonton banyak orang dan juga ditonton dengan lebih lama, secara berbarengan ya, double watch time. Tapi ada nggak sih caranya? Halo YouTubers, masih bersama Denjis di sini. Saya mau tanya dulu nih, buat yang sudah di monet atau yang sudah mau mencapai, atau yang mau mencapai sedikit lagi gitu ya, mana yang dicapai duluan? Subscribers atau jam tayang? Dari polling di tab komunitas kemarin, seperti dugaan saya, banyak yang mencapai 1000 subscriber dulu daripada 4000 jam tayang. Bahkan ada channel yang sudah mendapatkan ribuan subscriber, tapi jam tayangnya nggak terpenuhi juga. Gimana dengan kalian di sini? Silahkan isi di komentar ya, mana yang kira-kira akan tercapai dulu. Jadi masalah jam tayang atau yang lebih tepatnya waktu menonton ini jadi tantangan tersendiri ya. Padahal jawabannya sebenarnya simpel aja nih. Tinggal dapetin views, waktu nonton atau watch time akan dapat juga. Tapi ternyata tidak semudah itu ya, Ferguson. Saya udah lihat ribuan channel dan sudah tidak diragukan lagi, 4000 waktu menonton itu udah menghabiskan waktu dan fokus YouTuber. Semua mengarah ke situ. Mengapa semua orang pada fokus ke situ? Ya pastinya biar cepat di monet, cepat dapat duit. Nanti kalau udah tercapai 4 angka itu, baru fokus gimana caranya kita disayang algoritma YouTube, gitu kan? Tapi sekarang gini, saya mau ngajak kalian, buat yang mau aja nih, daripada fokus ke sana, gimana kalau fokus kalian kita ganti dulu? Coba fokus di hal ini. Bangunlah sekelompok orang yang suka dengan kamu dan tiap video yang akan kamu upload. Kalau ada yang mikir ini hanya teori, nggak bisa dipraktekin, tolong duduk manis dulu biar saya jelasin. Mengapa saya menyarankan ini? Yang pertama, itu dari pengalaman saya membuat channel ini. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang waktu itu cuma saya lirik aja. Terus bilang, oh oke, oh sip lah. Saya anggap sebagai laporan pencapaian aja, tapi saya nggak fokus di sana. Yang kedua, percayalah saya sudah melihat dan menganalisa channel lebih banyak dari yang kalian bayangkan. Saya ada grup di FB yang anggotanya 60.000 lebih, dengan ratusan posting tiap hari, dari fanpage Denjesi. Dan terutama di channel ini ya, saya sudah melihat pola yang menurut saya sudah tidak sehat lagi buat kalian. Bahkan obsesi kalian sama 4000 jam tayang itu sudah tidak masuk akal menurut saya. Mengapa saya bilang begini? Karena pola yang terlihat di ribuan channel itu sama. Pada aneh-aneh di video dan channelnya, juga kelakuan kreatornya. Jadi sampai pada lupa buat apa bikin channel YouTube. Menurut saya bikin channel itu untuk membangun penonton, pokoknya itu. Untuk nolong orang, pokoknya bikin konten yang bikin orang enjoy saat nonton. Kalau hal ini selalu jadi pegangan, mengumpulkan sekelompok orang yang menyukai konten kita, hasilnya pasti ya dapat views. Yang berujung mendapatkan watch time. Yang secara alami akan sampai pada 4000 jam tayang tadi. Bisa dipahami ya, hasil yang alami. Itu mindsetnya, selesaikan dulu itu. Setelah itu apa? Fokus di strategi. Kemarin saya video call sama temen curhat ya, channelnya tentang ASMR. Saya tanya strateginya. Ya ternyata belum ada. Masih sekadar ikut-ikut yang sudah ada. Saya bilang kalau begini terus, channelnya akan biasa aja. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Jadi sekarang strateginya gimana biar kalian bisa membuat sekelompok orang tadi pada datang, pada nonton. Dan balik lagi menghasilkan 4000 jam tayang. Langkah pertama, coba dipencet like-nya dulu. Udah? Nah, like itu salah satu cara untuk mendapatkan 4000 jam tayang di channelmu. Canda ya, nanti pada percaya lagi. Tekan like biar video ini tambah nyebar dan bisa membantu lebih banyak orang. Langkah kedua, kalian harus bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Alasan apa orang nonton videomu? Apa yang mendorong mereka untuk mengklik thumbnailmu, nonton, komen, dan seterusnya. Setiap orang yang menonton video di YouTube itu ada alasannya. Tugasmu untuk menemukan ini. Apa alasan orang nonton di channelmu? Sebagai contoh nih, di channel ini ya, channel Denjesi, ada kalian yang pasti paham ada sesuatu yang kalian cari di sini untuk mengembangkan channel. Yes? Tapi lebih dari itu, mengapa ada orang yang mau nonton channel ini terus? Ada kamu yang lagi nonton di sini dibanding nonton channel lain. Ada banyak banget channel sejenis Denjesi ya, yang juga bisa kalian tonton. Nah, dari sini saya yakin bahwa semua channel itu harus ada sesuatu yang bisa menjadikan channelnya disukai. Channelnya jadi favorit untuk setiap penonton. Balik lagi ke channel Denjesi, ada banyak banget kategori topik yang sudah saya buat untuk kemajuan channel kalian. Tapi tidak hanya itu, yang saya share di sini itu dari real pengalaman saya,
bukan sekadar ide atau saran atau teori mesti gimana ngembangin YouTube. Semua berdasarkan data. Bahkan saat ini, setelah ada kelas DNJC, ditambah seringnya saya interaksi dengan kalian di teman ngopi, teman ronda, teman curhat, data yang saya dapatkan lebih lengkap. Jadi saya tuh berusaha sebaik mungkin agar analisa, hipotesis, saran, dan strategi yang saya berikan ke siapapun dengan dengerin saya, itu berdasarkan data sesungguhnya. Itu yang saya upayakan. Tapi saya yakin ada alasan lain yang mungkin di luar bayangan saya ya. Apa alasan kamu ada di sini? Kok maunya nonton DNJC? Silakan isi di komentar ya, saya penasaran pengen tahu. Dan terutama, biar saya semakin mengerti kalian. Oke? Cukup tentang DNJC, sekarang balik lagi ke strategi. Kalau kalian udah tahu alasan apa orang nonton di channelmu, selanjutnya adalah masalah konsistensi. Saya yakin teman-teman sudah ribuan kali denger ini ya, masalah konsistensi ini. Mungkin nggak cuma dari saya, tapi juga dari channel-channel tutorial lain yang juga pasti bilang masalah ini. Jadi saya mau langsung ke garis besarnya aja. Kalau channelmu nggak dapat banyak views di tiap video, cobalah upload 2 kali seminggu. Konsisten. Saya dulu seminggu bisa 3 kali dan pernah hampir tiap hari. Ini ada 3 alasan mengapa saya menyarankan ini. Selain akan lebih cepat mengumpulkan jam tayang, tapi juga bisa semakin besar kesempatan untuk membuat video di channel kita lebih cepat rame. Sering bikin video artinya jadi sering latihan. Orang sering latihan, maka akan terlatih, ya kan? Beberapa waktu lalu saya tuh ngobrol sama webinar ya, di salah satu channel otomotif yang udah gede sama channelnya Mas Wahid. Ada yang beliau nggak setuju dengan pernyataan saya yang bilang kalau video paling jelek itu adalah video pertama. Menurut Mas Wahid, video paling jelek adalah video di tahun pertama. Jadi Mas Wahid merasa dalam 1 tahun bikin channelnya dulu masih harus terus berlatih dan merasa videonya belum maksimal. Tapi hasilnya sekarang luar biasa. Channelnya berkembang dan sukses. Saya setuju dengan Mas Wahid. Seringlah berlatih membuat video semaksimal mungkin tapi ya. Saya yakin kamu akan meraih kesuksesan. Lah ini, nyiapin materi males, bikin story males, syuting males, ngedit pengen cepet-cepet kelar, optimasi ogah-ogahan, pengen sukses piye lur. Datang nanya ke saya, channel saya kenapa ya kok sepi? Lah itu upload aja anggot-anggotan, gimana mau rame? Sekali upload videonya begono, nggak jelas mau bikin apa. Jadi ya udah saya saranin aja, udah beli aja e-course DNJC. Ikutin di sana, nanti tinggal praktekin. Ntar bakal tahu masalahnya di mana. Oke, konsistensi atau sering upload secara hitung-hitungan watch time juga kelihatan. Walaupun yang nonton masih dikit-dikit, kalau banyak tentunya akan lebih cepat menghasilkan watch time. Double upload, double watch time, gitu kan logikanya. Selain itu, video yang kita punya itu juga akan punya kesempatan ditemukan oleh penonton baru. Sangat berguna untuk membangun penonton. Saya udah berapa kali bilang nih, membangun penonton gitu ya. Kemudian keuntungan lain saat kita sering upload video berkualitas adalah menyenangkan algoritma YouTube. Semakin banyak konten yang diupload, semakin banyak penonton yang nonton. Jadi bisnis YouTube akan jalan terus, itulah hukum utama di media sosial kan itu ya. Juga nanti kalau kalian sudah monet ya, sudah dapat iklan itu kalau sering upload juga makin banyak yang nonton. Pastinya ada kesempatan iklan untuk lebih banyak muncul. Pendapatan akan bertambah. Konsistensi sangat penting. 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ini sudah banyak sekali memakan korban. Banyak kreator yang rekoso banget, jungkir balik untuk kejar itu. Akibatnya stres, pusing sendiri, dan berakhir putus asa. Menyerah. Ini sangat menyedihkan, tragis. Goal mereka cuma bisa dimonet, tapi tidak meluangkan waktu yang cukup untuk mikirin gimana membangun penonton. Itu baru watch time. Gimana dengan 1.000 subscriber? Banyak yang melihat ini sebagai angka syarat aja. Jadi pakai segala cara biar dapat angka itu. Subscriber itu nggak bisa kita kontrol. Makanya kalau saya itu sarankan untuk punya mindset membangun penonton. Karena hanya orang yang tertarik yang mau subscribe. Jadi percayalah angka subscriber yang kalian kejar-kejar itu nggak akan ada manfaatnya. Karena target yang harus tercapai selanjutnya adalah gimana kita bisa mendapatkan views. Jadi nantinya kita harus bisa bikin video kita bisa dapat 1.000 views secara konsisten. Jumlah itu mewakili penonton awal yang kamu bangun ya, yang suka dengan kontenmu. Capai itu dulu secara alami, dapat 1.000 views tiap video secara konsisten, kemudian coba naikin targetnya, terserah. Misalnya 5.000 views tiap video. Gimana caranya? Sudah banyak banget saya bahas. Gimana cara dapat views, membuat retensi yang bagus, tinggal disimak. Banyak playlist di channel ini yang bisa kalian ubek-ubek.
Kalau masih nyasar juga, nggak tahu urutannya gimana, saya ada e-course formula YouTube DenJC versi 2. Sudah saya urutin caranya, tinggal praktekin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, bisa bermanfaat, bisa tercapai kalau bisa kita dapatkan secara alami. Membangun penonton, konsistensi rajin upload, dan kemudian berlatihlah membuat video yang retensinya bagus. Oke bro, kamu dengerin apa? Kok error sih? Power Rangers mulu, error apa? Error tiba-tiba nggak ada suaranya, terus tiba-tiba ada lagi gitu masa? Oh, capek kali Power Rangers-nya. Oke, see you. Buka. Ya.